Shalom semuanya. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan ya. Minggu siapa yang datang? Beda ya? Oh ya, puji Tuhan cukup banyak juga ya. Saya pikir kalau wanita kan interdenominasi ya. Jadi kalau Kamis beda, Minggu beda. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana wanita penolong, bukan perongrong ya. Kita sebagai seorang wanita, saya dulu sebagai istri perongrong ya. Perongrong dalam arti bukan hanya perongrong harta, sukanya banyak menuntut ya. Sukanya jari menunjuk kamu yang salah, aku enggak salah ya. Itu semua perongrong loh saudara ya. Kalau jari kita suka menunjuk kesalahan, baik kita suka menunjuk kesalahan anak ya, suka menunjuk kesalahan suami, suka menunjuk kesalahan mertua ya, walaupun memang kenyataannya kita mungkin dibandingkan kesalahan mertua, kita mungkin merasa tidak bersalah. Tapi kalau yang namanya penolong itu akan rela berkorban. Tangkep ya. Kita semua hari-hari ini menghadapi masa yang sulit. Tadi saya dengar kesaksian Ibu Bagus luar biasa ya. Membuktikan bagaimana ketangguhan seorang mama, ketangguhan seorang ibu yang berjuang ya. Kita percaya bahwa jeripayah kita sebagai seorang wanita yang penolong loh ya, itu sangat diperhitungkan Tuhan. Amin. Tanpa kita sadari jeripayah kita, coba kita sebagai ibu, kita pasti merasain hari-hari ini. Sulitnya kita menghadapi masa sukar, menghadapi Gen Z. Anak-anak yang suka berontak. Ini masa-masa ini loh, masa akhir zaman tuh masa sukar makin sukar. Ya, yang jahat makin jahat, anak berontak terhadap orang tua. Ini semua jadi satu paket. Saya sudah konselingi banyak ibu-ibu yang mengalami fase di mana mereka tidak dihormati anak ya. Bahkan saya waktu beberapa saat setelah selesai ibadah saya disamperin seorang ibu sampai tangannya dingin gitu ya. Ibunya mungkin usianya sekitar 60-an, 65 lah. Terus saya tanya, Bu, kenapa Bu sampai tangannya dingin? Tolong doain saya. Sebentar lagi saya akan pergi ke pengadilan. Hah, kenapa? Ibu tahu siapa yang menggugat saya di pengadilan? Anak kandung yang saya cintai, yang saya sekolahin sampai pinter, ya lulus mungkin di luar negeri. Hanya urusan apa? Harta. Saudara sudah tidak ada lagi, makanya kalau orang sudah cinta uang itu akar segala kejahatan. Anak bisa tuntut orang tua, yang namanya suami istri bisa sampai ya hanya karena harta, karena keinginan dunia yang kita sekarang sudah tidak bisa gini kok tega ya. Zaman sekarang ini kita lihat tuh banyak orang tega itu bermunculan. Makanya kita sebagai istri hari-hari ini ambil posisi. Kenapa Tuhan berkata selama kamu jadi penolong yang teguh, mau ambruk seperti apapun rumah tangga itu engkau tiang penolong. Kalau satu orang bisa pulih, seisi rumah itu pasti pulih. Saya ini sudah ngalami saudara, saya lihat bagaimana waktu tahun-tahun lalu semua pada ambruk seisi rumah saya, termasuk hidup saya. Anak-anak ambruk, saya ambruk, suami ambruk semua saudara. Dan iblis cuma bilang gini, lihat aja masa depanmu ambruk gitu ya. Tapi ketika Tuhan datang dengan firman-Nya, Tuhan bilang gini, Eli, kamu hari ini sebagai penolong, penopang, pendoa, pewaris kasih karunia. Ketika imam itu sudah tidak lagi bisa membawa tongkat imam, maka engkau pewarisnya. Dan Tuhan bilang gini, selama kamu cuma punya mental hanya ambruk hidup masa depanmu suram, kamu tidak akan lihat ke depan itu sesuatu yang terbaik. Apa yang belum kamu lihat, kamu dengar, kamu timbul dalam hatimu, aku sudah sediakan.
Hari itu perjuangan saya mulai bangkit, saudara. Berdarah-darah, saudara. Ya, tidak gampang kalau bukan karena kekuatan Tuhan. Saya yang error, saudara. Masuk rumah sakit jiwa, saudara. Tapi lihat bukti nyata. Buktinya manusia tidak bisa lihat saya error, saya malah dipakai Tuhan. Luka-luka saya bertahun-tahun yang digores-gores itu bisa menyembuhkan banyak orang yang terluka. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, itu hebatnya Tuhan. Saya punya anak 3 ya, saya sama Bu Gembala hampir sama anaknya ya. Perempuan, cowok, perempuan ya Bu? Enggak. Oh cowok, perempuan, cowok, oh kebalik ya. Dan sama-sama 2 anak sudah nikah ya. Nah, saya juga nanti dikasih karunia, saya sudah punya cucu 1 ya. Tuhan sudah kasih karunia buat anak saya. Tuhan kasih yang terbaik ya, anak-anak bisa lulus summa cum laude, ada yang sekolah Alkitab summa cum laude, dapat menantu, dapat yang penghargaan New Forbes. Semua itu di luar nalar loh. Yang saya lihat kalau ke depan tuh lihatnya cuma tembok gelap, enggak ada pengharapan. Satu yang membuat saya tetap berharap, tidak ada dasar untuk berharap, semua bukti tidak ada. Tapi satu ketika saya berdiri sebagai penolong, saya punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan itu tidak pernah mengecewakan. Satu pintu yang Tuhan tutup mengucap syukur, ternyata di depan Tuhan buka banyak pintu. Nanti bulan Agustus ini anak saya yang kedua menikah. Semua yang dibuktikan dunia tidak terjadi, saudara. Orang bilang gini, nanti anak-anakmu bakal lihat ya pacaran pasti ganti-ganti. Yang namanya pengaruh ini sekolah di Amerika, di kota besar, apalagi mental seperti ini. Semua tidak terjadi. Malah buktinya anak saya yang pertama pacaran 10 tahun nikah. Ini 7 tahun nikah. Yang paling kecil sudah pacaran juga hampir 7 tahun. Hebat enggak Tuhan buktikan karyanya? Dan Tuhan kasih semua jodohnya bukan abal-abal loh. Kenapa? Karena Tuhan lihat yang penolongnya teguh berdiri menghidupi iman di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah mempermalukan orang yang berdiri di atas imannya kepada Tuhan. Amin. Tadi saya dari kemarin Tuhan kasih saya ayat bagus. Yuk ini bisa disimpan ya. Ini belum khotbah, buka aja dulu multimedia bisa bantu. Mazmur 146 ayat 5. Kemarin malam waktu saya mau live ya. Saya tiap hari live saudara, kalau saudara bisa punya waktu senggang tiap malam ikut. Karena ini bangun kekuatan, vitamin. Supaya kita hari-hari ini di masa sukar enggak terus intimidasi iblis kuat. Tapi kekuatan firman yang kuat. Amin. Karena ketika kita kuat kayak firman, firman itu pasti memerdekakan saudara, firman itu pasti menyelamatkan. Tapi kalau engkau hidup dalam takut khawatir, pasti hancur. Karena apa yang ditakutkan, dikhawatirkan malah menimpa. Kalau kita punya kekuatan firman, firman akan berperang buat saudara. Hidupmu tidak akan terpuruk. Makanya Tuhan taruh tahun ini 2026, Tuhan perintahkan saya. Harus live tiap hari, khotbah tiap hari, gemakan suara kebenaran supaya orang dengar kebenaran, imannya bangkit, iman disertai perbuatan pasti hidup. Tapi kalau cuman percaya, perbuatanmu cuman takut, khawatir, stres, depresi, imanmu hidup, tidak akan. Tapi waktu engkau punya iman, sekalipun kau tidak punya bukti, tapi engkau berkata, aku percaya, aku tidak takut. Disitulah iman sesuai perbuatan, imanmu akan digenapi. Banyak orang cuma beriman, tapi perbuatannya 0. Buktinya, sudah ada baca firman, tapi takut khawatir. Nah ini 0 saudara. Imanmu itu tidak akan menghasilkan satu karya Tuhan yang besar kalau perbuatanmu cuma takut, khawatir, stres, depresi, merenungi nasib, merenungi masalah, merenungi masa lalu yang sudah terjadi, disesali. Ini tidak akan terjadi. Nah ini, sebenarnya khotbah saya tidak boleh temanya ini ya Bu. Yuk kita baca, tapi ini penting saudara ya, karena saya ingat supaya ibu-ibu datang ke tempat ini, saudara pulang dengan semangat ya. Berbahagialah sebab
baca, berbahagialah orang yang apa saudara? Mempunyai Allah Yakub sebagai siapa? Penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Berikutnya, ini luar biasa loh. Semalam saya dapat ayat ini kayak Tuhan tuh bangkitkan semangat saya. 6. Dia, lihat ya, harapan kita itu bukan main-main loh. Kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Sampai Tuhan kasih pengertian gini, kamu percaya kepadaku itu bukan Tuhan sembarang Tuhan. Siapa makhluk di dunia ini yang bisa menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dan yang luar biasanya kata berikutnya. Yang tetap setia untuk sementara, selama-lamanya. Berikutnya. Ayat ini bagus, tadi malam saya bawa ayat ini. Yang menegakkan ini, keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Hebat saudara. Hari ini siapa yang bisa membebaskan saudara? Ini masa sukar, banyak orang sudah fase kelaparan. Saya sebelum kesini tadi ada seorang ibu yang konseling sama saya, nunjukin bukti saudara. Bu, anak saya tidak bisa bayar uang sekolah. Ini mau masuk kuliah, ijazah ditahan. Sampai saya lunas. Sementara untuk daftar ke universitas butuh ijazah. Tidak mungkin tidak. Dia sodorin. Anaknya sudah lulus, tapi tunggaannya 50 juta. Jujur saudara, ini masa-masa terjadi semua, hampir semua, rata-rata ibu-ibu sudah tidak bisa ambil rapot, padahal sudah kenaikan kelas sebentar lagi, tidak ada uang. Saya cuma bilang satu hal ibu-ibu, saya cuma bilang sama ibu ini, ada satu pembelajaran, iman sebesar biji sesawi akan memindahkan gunung. Ada satu hal kenapa Tuhan izinkan kita mengalami fase sampai di titik nadir. Karena nanti kita akan punya pengalaman hidup bukan dari kata orang. Tapi kita akan mengalami pembelajaran bagaimana waktu iman itu akan memindahkan gunung. Itu akan terjadi. Amin. Nah kita lihat yuk berikutnya kita sekarang masuk. Tenang aja cepat kok ya. Saya khotbah tidak akan lama-lama. Bagaimana istri penolong, ini cuma jadi pengetahuan juga buat saudara yang sudah nenek-nenek ya. Yang sudah mulai jadi oma, kita perlu topang buat seisi rumah kita. Kalau saudara baca di Kejadian 2 ayat 18 ya. Kenapa istri jadi penolong? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menyediakan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti kita ini jangan dianggap wanita itu yang lemah. Waktu hidup rumah tangga kita ngalami babak belur, baik anak bermasalah, ya mungkin punya anak pemberontak, anak yang sakit, suami yang sakit, sakit jiwa, sakit fisik ya. Banyak ibu-ibu itu saya bilang gini sama ibu-ibu. Kalau punya suami yang sakit fisik, ibu-ibu itu lebih legowo. Ya, misalnya kalau sakit stroke, ngasih obat rela ya, stroke, sakit jantung, kita masih bisa loh ngeramut suami-suami. Tapi kalau sudah sakit jiwa, rata-rata enggak mau, oh makasih. Rata-rata mereka pasti bilang ini, Bu, saya sudah enggak kuat sama yang sakit jiwa ini. Lebih baik tukar tambah. Sakit jiwa itu apa? Penjudi, ya. Penjina, itu sakit jiwa lah, orang bisa judi, KDRT, itu jiwanya kena, NPD ya. Rata-rata kalau sakit jantung, sakit darah tinggi, kita rela tiap hari ini Pak minum obat ya pagi, siang, malam. Tapi kalau sudah sakit jiwa, pejina, pejudi ya, yang namanya hari ini narkoba, NPD, itu semua sakit jiwa. Kita tahu bahwa obatnya cuman ya ini tadi, penolong. Penolongnya apa? Nanti kita belajar. Kita cuman bisa memberikan kasih aja buat orang sakit jiwa itu butuh kasihnya Tuhan. Dia cuman butuh diterima apa adanya, tidak dihakimi. Semakin dihakimi,
Semakin orang sakit jiwa akan semakin sakit, saudara. Makanya waktu kita punya hati mental kasih Kristus, Tuhan ajari saya. Nah, kita lihat Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Ini ayat yang saya lakukan di dalam rumah tangga saya sebagai penolong, sehingga saya bisa nyelamatin satu persatu, saudara. Ya, termasuk saya bisa nyelamatin diri saya sendiri terutama. Saya sehatin diri saya, mental saya kuatin, baru saya tolong satu persatu. Hari ini jangan takut, ibu-ibu yang setia sebagai penolong, itu nanti perhitungannya, tabungannya buat anak cucu. Tangkep ya? Semuanya Tuhan akan perhitungkan loh keturunan kita. Nah, lihat. Janganlah apa saudara? Kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Itu kayak di stempel. Ingat ya, kasih dan setia. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ternyata orang yang kasih setia, walaupun pasangannya error tetap bertahan dalam rumah tangga, itu orang yang dapat penghargaan. Banyak orang kalau jujur kasih setia itu satu paket, tidak bisa dipisah. Orang bilang iya saya mengasihi tapi saya tidak kuat Bu Eli, cerai aja sudah. Nah ini namanya bukan kasih dan setia. Orang kalau sudah berdiri di atas kasih, apapun pasanganmu, engkau akan tetap bayar harga setia. Bu, ngampuni jadi keset Bu, saya tulang punggung, dia cuman maunya makan enak, males main game. Tuhan enggak ada tulisannya kasih setia buat suami yang hentojen, enggak ada kan, enggak ada ya. Yang yujen, enggak ada. Loh, kasih dan setia walaupun jemaat saya di Jakarta banyak orang Medan. Jadi kalau ngomong lucu saudara. Bu, suami saya mbojen, mbokangguan, boyung ya, semua bokek, waduh bombo ini yang repot. Ya paketnya kalau yu enak Bu, ini bo semua. Bokek, bojen, bokangguan, bosyau, waduh, bo semua ya. Lah sama lama saya bisa bocep Bu Eli, lah ya benar juga. Saya cuma bilang gini, sudah kita sebagai anak Tuhan, kita pasti kuat kok. Tidak mungkin kita ditaruh suami yang melampaui kekuatan kita, hanya kita yang lebay. Kalau kita taruh kasih setia, lihat yang bom-bombo itu jangan dilihat dari kacamata kita. Lihatnya kacamata Tuhan, saya selalu pakai kacamatanya Tuhan. Ya Bapak ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kita pakai kacamatanya Tuhan, kasih itu tanpa syarat, kasih itu tanpa batas. Jadi ketika kita pakai kacamatanya Tuhan, kita enak jalani error, emangnya gua pikirin error. Kita jangan ikut error. Karena kita tahu kalau dia error kita langsung ngomong ampuni Bapak. Dia enggak tahu apa yang dia perbuat. Ini pasti yang butakan iblis. Enggak apa-apa, iblis dituduh salah aja ya. Supaya kita bencinya sama iblis, jangan benci sama manusianya. Tangkap ya. Kalau saudara lihat manusianya terus tiap hari lu lagi, kita mati duluan saudara. Yang sana enggak tahu nyakiti kita, tapi kita merasa jadi korban yang disakiti. Babak belur. Berikutnya. Kolose 3 ya, jangan main-main dengan orang yang punya kasih setia, taruh stempel ini. Karena orang yang punya kasih setia itu dapat penghargaan. Hebat enggak? Makanya kalau ibu-ibu bertahan dalam rumah tangga, teman-temanmu bilang ini, goblok kamu ya, bego, bloon kamu, keset. Di sana tuh banyak duda-duda tajir melintir. Kenapa enggak tukar tambah dengan duda kamu masih cantik? Itu omongan saya dulu saudara. Saya ngalami proses itu usia waktu 37, 38. Badan saya masih kecil gitu, wajah saya masih imut-imut saudara. Saudara tahu ada banyak tantangan
tantangan buat saya. Apa enggak banyak kumbang-kumbang yang datang sama saya, yang ngomong, "Say, sudah makan say?" Jujur saudara, siapa yang enggak kelepek-kelepek saudara? Kalau enggak ingat firman jadi rem. Bisa enggak saya pakai prinsip kamu laku, aku laku? Bisa saudara. Emansipasi wanita. Wah, ya kan? Bukan hanya kamu, aku bisa laku. Jujur, kalau enggak ada rem, firman, godaan, banyak. Tantangan, besar. Tapi satu prinsip firman yang saya pegang membuat saya sampai hari ini masih menjadi seorang istri yang tetap punya hati kasih dan setia. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Keren Tuhan itu, saya percaya penghargaan saya sudah, enggak tahu penghargaan saya dapat apa sama Tuhan. Nanti kalau pulang baru saya tahu. Mungkin Tuhan tunjukin rapot kehidupan saya. Ini loh penghargaanmu enggak main-main. Walaupun cucuran air mata, sakitnya di sana sini. Tapi engkau mempertahankan kasih dan setia. Berikutnya, Kolose 3 ayat 13. Yuk kita baca. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Ini perintah. Jadi dalam satu rumah tangga itu antara suami dan istri, suami, istri dan anak-anak itu yang lain. Kita semua jadi seorang istri 3 hal. Makanya kalau kita hari ini berdiri di dalam kekuatan firman, kita ini akan berdiri dengan penuh kasih dan setia. Penuh kesabaran satu dengan yang lain. Coba kalau satu rumah tangga, mertua error. Ya, saya lagi konseling seorang ibu yang enggak gampang. Mertuanya error, ya suruh dia cerai. Dukung anaknya untuk nikah lagi dengan orang yang jauh lebih kaya. Dia sampai nangis, "Bu, mertua saya sudah dibeli sama wanita tobat." Ya, wanita tobat itu wanita pihak ketiga. Wanita tobat itu bisa beliin mertua saya rumah, mobil, Bu. Sementara saya katanya menantu yang kere, enggak punya apa-apa. Jadi saya disuruh cerai sama suami karena wanita tobat yang saat ini di samping suami saya orang yang sukses, kayanya luar biasa. Sampai anak-anak saya pun sekarang sudah bisa dibeli, Bu Eli. Tadinya mereka sayang sama saya gara-gara hanya dibelikan handphone terbaru, hatinya bergeser. Itu enggak gampang saudara. Dia sudah mau bunuh diri berapa kali. Saya bilang, "Bu, Ibu jangan bunuh diri. Ibu tetap kuat karena Tuhan ada di pihak Ibu." Ibu belajar artinya sabar, saling sabar. Yang Kolose tadi berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ibu belajar penuh kesabaran, penuh pengampunan, dan ibu tetap berdiri. Jangan sampai ibu takut walaupun suaminya sudah buat surat gugatan cerai, beli surat di pengadilan. Ibu ini tanpa sepengetahuan ibu ini surat cerai sudah datang. Saya cuma ngomong sama ibu ini, "Bu, surat cerai itu buatan manusia, tapi di hadapan Tuhan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh kekuatan manusia. Termasuk kekuatan cerai ini kan surat pengadilan kan manusia yang bikin, bukan Tuhan." Ibu tetap statusnya di mata Tuhan, tetap istri. Makanya ibu jangan menikah lagi. Karena bagaimanapun ibu tetap di mata Tuhan adalah suami istri yang dipersatukan. Percayalah, suatu kali suami ibu pasti kembali. Tanya mama saya, jemaat kami itu sudah berapa yang ditok cerai? Balik semua saudara, balik ke dealer utama. Subdealernya enggak berguna semua. Ternyata yang cocok tetap dealer yang utama, balik. Yang sudah cerai, ujuk-ujuk balik lagi ngurus surat
pembatalan perceraian dipulihkan kembali. Coba. Tapi dengan resikonya harus terima loh. Ya, jemaat kami itu lucu saudara. Kalau sudah ngomong cerai dibalikin kan suaminya. Nanti dibalikinnya masih belum dalam, ya namanya manusia mana ada yang sempurna. Ya, saking sudah keenaan hidup sendiri, ndak ada yang bentak-bentak. Begitu mendoakan, acong balik saudara acong. Kunuk. Tapi baliknya belum dalam yang namanya manusia, masa bisa sih ngubah karakter itu kayak membalik kita aja loh. Punya karakter sulit diubah enggak? Lah ini acong balik harapannya kayak sudah kayak malaikat. Ya malaikat cuma 2 bulan, setelah itu acong bentak-bentak lagi. Nangis lagi, Bu boleh enggak mendoakan acong keluar dari rumah? Kamu mempermainkan Tuhan, enggak boleh. Sudah minta acong balik, acong balik sekarang mau diusir lagi, enggak boleh saudara. Saya bilang ini waktunya kamu praktek. Ya ini kasih setia, ya hidup dari ini penuh kesabaran, penuh pengampunan. Coba ibu-ibu mulai praktek kasih setia, taruh ini di loh hati. Kalau suamimu dalam keadaan kasar ngomong sabar, ngampuni, enggak usah sampai gitu, enggak usah saudara ya, legowo aja. Ya, yang pertama yuk kita lihat bagaimana penuh kasih setia. Roma 12 ayat 18 sampai 19 ya. Nanti setelah itu kita selesai 2 poin. Kita baca ayatnya setelah itu selesai kok cepat. Roma 12 ayat 18 sampai 19. Roma 12. Nah, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan siapa? Semua orang, termasuk suamimu. Selama masih jadi orang, tidak boleh diajak bertengkar walaupun suamimu error, ya. Walaupun mertua error, pokoknya semua orang error, mertua error, ipar error, pokoknya hidup hari ini berdamai sedapat-dapatnya. Kalau bergantung kepadamu, ya 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah terhadap tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku dan akulah yang menuntut pembalasan. Buka Amsal 31 ayat 12. Lompat, nanti kita lihat PowerPoint-nya. Makanya ibu-ibu saya berharap di masa sukar yuk makin praktekkan firman. Semakin kita jadi pelaku firman, imanmu itu nanti akan luar biasa. Kita ini lagi dicetak sama Tuhan, benar-benar istri ini dipaksa loh jadi penolong yang sejati. Bukan penolong yang KW1, KW2, KW3 itu mangga 2 saudara ya. Penolong cuman kelihatannya istri di samping suami, tapi senyatanya yang di samping bukan penolong tapi perongrong. Anjing yang huk, nah gitu enggak boleh ya. Ia berbuat baik, apa saudara? Kepada suaminya, dan tidak berbuat jahat. Kapan? Berarti sampai menutup mata. Ayat ini aja sudah membuktikan kita enggak boleh cerai. Lah seumur hidup suami kita itu siapa? Yaitu berbuat baik, enggak boleh berbuat jahat sepanjang umur. Makanya ingetin anak-anak kita yang mau nikah, ingetin ayat ini. Sekali menikah, ndak ada yang namanya kita bisa cerai. Walaupun suamimu nggak baik, sepanjang umurmu harus baik. Itu sudah ketentuan firman. Makanya buka hidup damai itu tadi. Berusaha bukan cekcok terus. Rumah tangga yang suka cekcok ibu-ibu bertobat sudah ya. Yang suka nyolot, istri-istri suka nyolot, dikit-dikit sensi, dikit-dikit emosi, dikit-dikit tersinggung, bertobatlah. Hari ini penolong. Kalau saya dulu orang yang dikit tersinggung, sensi, nyolot. Tapi sejak saya berubah, saya melihat bagaimana anak-anak diubahkan. Hidup saya diubahkan. Amin saudara. Ya, kita percaya yang kedua, hidup tidak saling membalas.
Yang ketiga, hidup setia berbuat baik sepanjang umurnya. Nah ini, hari ini kalau engkau mau belajar kasih dan setia, sudah, yuk ibu-ibu bangun rumah tangganya damai. Nggak usah saling balas membalas, ya. Nggak usah saling menghakimi, kamu dosa, gara-gara kamu hidupku susah, nggak usah sudah. Karena yang berhak menghakimi itu hanya hakim yang adil. Kira-kira kita juga manusia berdosa enggak? Kalau sesama pendosa enggak boleh menghakimi sesama pendosa. Itu tadi ada peribahasanya, sesama penumpang enggak boleh saling mendahului. Nah sama, kita juga enggak boleh. Yang berhak menghakimi orang yang kudus, yang sempurna, yang kudus sempurna hanya Bapa di surga. Jadi kalau gimana Bu Eli kalau lihat suami sakit jiwa, doakan aja. Doa itu punya kuasa. Dan ketika kita berubah, saya percaya apa yang ditabur dengan perubahan hidup yang baik pasti menuai perubahan hidup yang baik. Tidak mungkin yang ditabur baik, yang dituai bosok. Tidak mungkin kan busuk, tidak mungkin saudara. Tapi kalau kita naburnya hati sakit hati, kecewa, marah, dendam, lah ini kan benih iblis. Makanya kita nggak lihat tuaiannya karena yang ditabur salah. Berikutnya, satu poin lagi kita selesai. Penuh kesabaran, buka aja ayatnya di Amsal 15 ayat 21. Amsal 15 ayat 21 ya. Hari ini kita belajar jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 1. Ayat 1 bukan 21. Jadi hari ini yuk kita semua yang membuatkan rumah tangga cekcok ya, yang membuat kita hari ini lihat karena kita itu enggak sabar, mulut ini loh, terutama ibu-ibu, mulutnya ini suka gampang-gampang nyolot. Jawab sih jawab, tapi orang Jawa bilang apa? Nyengak jawabannya. Nah ini ya, jadi sekali lagi jawaban yang lemah lembut ibu-ibu yang dulu preman. Saya kalau dulu jawab suami saya, dia satu kata saya 100 kata. Itu saya dulu. Tapi sejak saya mengerti firman ketika Tuhan berkata jawaban yang lemah lembut bukan perkataan yang pedas. Jadi ibu-ibu yang dulu kayak preman bertobatlah jadi seperti ibu Solo, putri Solo ya. Inggih diinjak kaki, ya sudah, haleluya. Memang kelihatannya kita bodoh, makin diinjak nanti, it's okay. Kalau makin diinjak itu bukan bagian kita, tapi bagian kita di hadapan Tuhan. Kita sudah menjadi pelaku firman. Amin. Percayalah Tuhan tuh lagi cari loh istri yang kuat. Karena istri yang kuat itu akan ngayomi seisi rumah. Saudara sekarang ini sedang pegang tongkat kasih karunia-Nya Tuhan, jangan main-main. Nanti kalau istri diperhitungkan Tuhan, itu tadi akan terjadi. Kita akan mencetak keturunan-keturunan ilahi yang luar biasa. Amin. Kita akan mencetak berkat-berkat ilahi. Hari ini kalau saya bisa hidup, orang tanya, Bu kamu ini enggak kerja, gimana caranya? Pelayanan kan butuh uang, butuh semua. Hebatnya Tuhan. Kalau mau mikir hebatnya Tuhan, saya sudah enggak bisa mikir saudara. Tapi sampai hari ini, Allah mencukupkan semua yang saya butuhkan. Itu melebihi semuanya, lebih dari cukup. Tepuk tangan buat kemuliaan nama. Ya, jadi yang pertama jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, bahkan Roma 12 ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan tapi balas dengan kebaikan. Orang yang penuh kesabaran itu jaga hati, tidak mungkin tersinggung, marah. Kalau saudara mudah tersinggung marah berarti saudara tidak bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Tangkap ya, orang yang emosian, egois, ego itu cuman urusannya hatinya nggak dijaga, bocor terus. Kalau engkau bocor hati, berkatmu juga akan bocor. Tapi waktu kita bisa menjaga hati, kita memancarkan kehidupan, berkatmu akan mengalir secara luar biasa. Amin. Tetap lembut dalam perkataan. Mulai praktek ya, ibu-ibu enggak boleh pedas. Walaupun kau dimaki kebun binatang, jangan balas anjing-anjing sendiri. Nah, ya.
Dasar matamu sendiri tidak boleh. Mulai sekarang kita pakai mulut untuk memuliakan Tuhan. Kalau dicaci maki, jawaban paling tepat saya kalau dulu praktek adalah puji Tuhan, haleluya. Sudah, jadi orang sabar, perkataan sudah tidak usah nyolot, tidak usah bales sudah. Kejahatannya seperti apapun, orang yang sabar tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang terakhir, pemain musik yuk. Penuh pengampunan, buka aja langsung nanti lihat ayatnya ya. Di Amsal 24 ayat 29, janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Itu tidak boleh. Ya. Hari ini yang kedua, ayat yang Lukas 6 ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Jadi posisi sebagai penolong itu tidak boleh balas. Ditampar disuruh memberi. Diperlakukan jahat, tidak boleh memperlakukan jahat. Yang ketiga, 1 Petrus 3 ayat 9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi kita posisi kalau orang punya penuh pengampunan, dia tidak akan membalas perlakuan orang, malah balasnya dengan perlakuan yang baik. Dia tidak akan balas tampar walaupun suakit. Jujur jadi orang Kristen anak Tuhan tuh kayak orang bodoh. Ditampar pipi satu sudah sakit saudara. Ya sudah aduh disuruh beri. Lah kepinginnya kan dituampar biar ngerasain kamu. Tapi disuruh memberi. Ini hebatnya kasih Tuhan. Yang ketiga, waktu kita dicaci maki dan kita diperbuatin jahat, kita tidak boleh caci maki. Malah panggilan kita untuk apa? Memberkati. Bisa tidak hari-hari ini sebagai penolong? Tidak, memperlakukan dengan baik, memberi, memberkati. Walaupun kita hari ini diperlakukan tidak. 3 hal ini. Saya berharap pulang dari tempat ini, pasti nanti ada perubahan di dalam rumah tangga kita. Yang sudah jadi oma-oma, praktek sama menantu, ya, sama anak, praktek. Nanti lihat berkat Tuhan itu ada. Ketika Mazmur 133 ayat 1-3. Coba dibuka ayat terakhir yuk, bangkit berdiri. Hari ini jangan meremehkan berkat di akhir zaman. Saya percaya loh, saya itu diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Justru bukan lewat zona nyaman loh. Zona babak belur. Zona di ambang batas kekuatan. Tuhan tuh jawab saya gini hari-hari ini. Dulu saya enggak ngerti tanya, Tuhan kenapa ya? Saya pulihkan banyak orang, saya malah mundur, babak belur. Orang lain sudah kesaksian saya berkat khotbahnya Bu Eli, saya dipulihkan. Ya, saya dipulihkan, bahkan 1 buah sulung saya. Pertama kali Tuhan kasih jiwa sama saya, sepasang suami istri yang sudah hampir cerai. Itu sudah pemulihan, sampai viral yang lihat 1 juta di YouTube. Sementara hidup saya diproses Tuhan makin mundur saudara. Awalnya saya kecewa, tapi Tuhan kasih saya gambaran. Eli, kamu itu kayak anak panah di tanganku. Orang lain sudah maju, kamu makin aku tarik mundur kenceng-kenceng. Tapi nanti hasilnya kamu akan melesat melebihi yang lain. Wow. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya tahu hari-hari ini Tuhan sudah kasih kata kuncinya. Waktu saya tanya bertahun-tahun Tuhan tidak jawab. Tapi waktu Tuhan sudah lihat hidup saya benar-benar hati saya pulih. Tuhan bilang gini, kamu tahu kenapa aku tarik kamu mundur? Karena aku titipkan jiwa-jiwa. Aku titipkan hikmat yang orang lain tidak bisa dapat. Tapi kamu bisa melakukannya. Wow, saya percaya upah saya nanti besar di surga. Di bumi anak cucu saya akan diberkati juga. Yuk kita baca. Nyanyian ziarah Daud, sungguh apa? Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berikutnya.
seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Berikutnya 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk amin. Rumah tangga yang tidak cocok, yang damai, yang tidak hari ini tidak saling membalas, itu yang lagi Tuhan cari, diperintahkan berkat-berkatnya. Jangan sampai hanya karena emosi berkat itu hilang, berkat anak cucumu hilang. Yuk kita nyanyi, maju ke depan, saya sudah selesai. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang bukan kebetulan juga ya, penolong perongrong. Karena ini jadi saya baru pertama kali loh mengkhotbahkan menolong perongrong ini ya. Saya waktu siapin ayat ini saya bilang, Tuhan ini waktunya rumah tangga itu sudah berdiri teguh, tidak ada jalan lain, tidak ada excuse. Saudara bilang ini, Tuhan tapi kan rumah tangga saya bukan yang rumah tangga. It's okay. Justru yang babak belur itu nanti yang akan Tuhan perintahkan berkat. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti menopang kami yang belajar setia, kasih, sabar, pengampunan. Tidak akan pernah jeripaya kami sebagai seorang istri penolong itu akan sia-sia. Kami gak mau jadi orang istri perongrong walaupun kami tetap bertahan dengan suami kami. Itu tidak akan pernah jeripaya kami akan berbuah yang lebat. Terima kasih Bapak, berikan kemampuan, kekuatan buat setiap wanita yang hadir pada siang ini. Mereka jadi wanita penolong yang tangguh di akhir zaman untuk merebut berkat kehidupan selama-lamanya buat seisi rumah kami. Berkati Ibu Gembala, Ibu Helmi, berkati Tuhan dalam pengembalaannya baik yang sudah melayani Tuhan juga siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata